beliau jelaskan tentang muqaddimah taubat. Muqaddimah taubatnya maknanya langkah-langkah awal untuk membangkitkan semangat yang kemudian mendorong gedanyo melakukan taubat. Jadi muqaddimah taubatnya lagi pemanasan baru olahraga. Jadi ya semangat dia olahraga, baik tarik urat, baik kerawan tu, jadi perlu pemanasan. Jadi muqaddimah taubatnya lagi sih, muqaddimah taubatnya pemanasan taubat. Supaya ia menginspirasi untuk kita lakukan taubat, semangat hati kita buat taubat, dan taubat yang kita lakukan lagi katanya li latar belakangi li kesadaran yang kuat. Akan berkata Imam Ghazali muqaddimah taubatnya nalih macam terleh macam ihdaha zikru ghayati qubhiz dzunubi. Salah satunya 3 itu mengingat seabih-abih keburukan dosa. Muqaddimah taubat yang pertama, supaya tanya terinspirasi dan melahirkan kesadaran untuk kita lakukan taubat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah selalu tak ingat seburuk-buruknya keburukan yang naba dosa. Jadi tak gunakan pikiran dan kesadaran tanya untuk tak ingat bahawa dosanya adalah sesuatu yang paling buruk di antara yang buruk, sesuatu yang hina di antara segala yang hina-hina. Hana yang buruk melebihi buruk dosa, hana yang hina melebihi kehinaan dosa. Abih buruk dan abih hina. Pakan dosanya bro, karena dosanya adalah alat bagi kitanya dalam talawan Tuhan tu. Jadi senjata yang ijuk oleh iblis, ijuk oleh syaitan ke kitanya untuk talawan Tuhan tu, untuk talawan Allah. Jadi tak bangun perlawanan lewat tak ingkari perintah-perintah dari Tuhan, perintah-perintah dari Allah. Jadi dosa dan maksiatnya adalah simbol perlawanan kita dengan Allah. Asal dah kena dosanya bedeh je, bahawanya adalah simbol perlawanan tanya terhadap Allah, simbol pembangkangan tanya terhadap Allah. Sehingga karena menan posisi dosa, maka lipat syarah menjelaskan di dalam qauluhu fasalasun ihdaha zikru ghayati qubhiz dzunubi wa darariha, dan kemudaratannya dosa. Jadi tak ingat keburukan-keburukan dosa dan tak ingat mudarat yang ditimbulkan dari dosa, akibat-akibat yang kemudian harus terasakan karena mendosa, karena tak lakukan dosa.
wa kaunuha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbubin. Kemudian juga tak ingat bahawa dosanya adalah mahjub, adalah hijab, tirai yang menghijab seorang hamba dengan kekasihnya. Jadi dosanya teleng, lagi teleng ija. Yang kemudian menghijab antara getanyo hamba dengan yang tak cintai. Jadi pemisah antara getanyo dengan yang tak cintai. So yang paling tak cintai oleh getanyo laudib getanyo, yang paling tak cintai adalah Allah. Maka dosa adalah hijab antara getanyo dan Allah. Semakin le tapubun dosa, maka semakin jauh getanyo dengan Allah. Jadi silangkah getanyo melangkah tapubun dosa, maka selangkah pula getanyo tapujiuh roh dari Allah. Sehingga huruf tatamah lom dosa, maka mutamah lom jiuh getanyo dengan Allah. Dosa dengan Allah ibarat lagi masyrik dan maghrib, ibarat lagi timur dan barat. Untuk tak betul roh dengan Allah, harus tak pergi roh dari dosa. Karena mungkin tanya semakin dekat dengan Allah dari hari ke hari, apabila di hari-hari yang sama dia terus tak lakukan dosa. Ketika tak cok pilihan tak lakukan dosa, maka resikonya katanya akan semakin jauh dari Allah. Kita betul roh di arah dosa, dengan Allah semakin jauh. Artinya hubungan katanya dengan Allah semakin jauh. Jadi itu jarak katanya dengan Allah. Itu jarak oleh dosa. Jadi bahawa dosanya adalah hijab di antara getanyo hamba dengan Allah, harus menjadi sesuatu yang tak ingat pada piu-piu. Tak ingat keburukan dosa, tak ingat kemudaratan yang ditimbulkan oleh dosa, tak ingat bahawa dosanya adalah hijab di antara hamba dan kecintaannya. Fa innal qalba mahma sya'ara bi fawati mahbubihi ta'allama. Maka sesungguhnya hati kapan-kapan menyadari ianya hati dengan hilang mahbubnya, niscaya merintih ia. Kecenderungan hati manusia, ketika hati manusia mulai menyadari kehilangan kekasihnya, pasti dia akan merintih, akan menjerit. Ketika tersadar kagak ada kekasih, ketika sesuatu yang tak cinta, sesuatu yang tak galak kagak ada. Ketika hati menyadari bahawa yang tak cintai sudah hilang, kagak ada yang tak cintai, pasti hati menjerit. Nah kekasih di dunia kagak ada. Hati tak tupu kagak ada kekasih, pasti hati itu terasa pedih. Gak ada huru yang tak cintai. Hasa orang tak cintai, gak ada mak ada, gak ada ayah ada, atau gak ada guru ada, dan seterusnya. Jadi hati menjerit. Hati tak lakukan dosa, dosanya akan menghijab ketanyangan Allah. Kecenderungan hati manusia apabila mengetahui, menyadari bahawa kagak ada mahbubnya, pasti menjerit.
Ati kata teror dengan gara-gara ada pubuk dosa kita yang semakin jauh dengan Allah. Maka hati katanya pasti akan menjerit. Hai ida thun ke gadah nyan sesuatu yang tercintainya ida thun. Harta yang paling tercinta, yang paling tergalak gadah. Baiklah berat tak dan berah. Orang pek rokok gadah keh mentang. Padahal pulah keh yang luar biasa apa. Mambak cerita je le pajuh busawu di rumah ide. Rumah ti urinang mendum nyana ragam tok katanya masih tok. Le pajuh bu pada sud bungkus rokok baru tapleh bungkus hi baru tak belah rokok. Ban tak keh ka kata. Cuba perasaan tu yang keh kata. Atau keh na mentang batai ke kata, batai keh ke kata. Tabatit. Apalagi sesuatu yang lebih tercintai darinya, kata, hati pasti menjerit. Fa in kana fawatuhu bi fi'lihi ta'assafa 'ala al-fi'lil mufawwiti. Maka jika adalah hilangnya mahbub dengan perbuatannya, niscaya merasa sakit ia di atas perbuatannya yang menghilangkan mahbub. Rasa sakit, kesal. Ate kita yang tersadar bahawa kekasih kita nyo gadah dengan sebab but yang terlakukan lagi kita nyo. Karena nabut yang terlakukan lagi kita nyo sehingga gadah kekasih itu. Maka saatnya pasti kita nyo akan merasa kesal ke but yang membuat gadah kekasih itu je. Palak kero tu. Ngenggara-gara roh tak pupuknya gadah huru-huru yang tercinta. Jadi palak kedot pakan roh tak pupuknya. Palak ada. Kesal palak ada kebut pakan sampai roh tak pupuk. Pakan sampai roh tak pupuknya. Tinggal palak kero tu. Fayusamma ta'allumuhu bisababi fi'lihil mufawwiti li mahbubihi nadman. Maka dinamakan akar rintihannya dengan sebab perbuatannya yang meluputkan bagi mahbubnya itu penyesalan. Rintihan hati. Rintihan hati yang disebabkan oleh perbuatan yang butnya sampai berakibat gadah kekasih itu, rintihan hatinya ke yang geken dengan nadman, geken dengan penyesalan. Atika bengih tu pakan roh tak pupuknya duduk timoh penyesalan. Menyesal tu pakalah pejuk sampai roh. Pejuk sampai roh tak berbuat. Nya rintihan hatinya yang kenya ia dengan penyesalan. Menyesal katanya. Pakan roh tak puput maksiat. Sehingga gara-gara tak puput maksiatnya tanya kehilangan Tuhan tu. Tanya kehilangan kasih sayang Allah tu. Menyesal dah tak dapat berah menyesal tu. Menyesal berigen ke dah dah berat. Dah masjid nah tak itu gunung tak ada buat puncak gunung tak krip beraya. Tak surak berhabis raya tak surak nyansang baru gelah beban tu. Nyamban menyesal. Maka hati menanpu, hati katimah penyesalan menanpu. Fa idza ghalaba hadzal alami 'alal qalbi wastawalla imba'atha min hadzal alami fil qalbi halatan ukhra tusamma iradatun wa qasdun ila fi'lin
lahu ta'alluqun bil hali wa bil madhi wa bil istiqbal. Maka apabila ghalabahlah ini rintihan di hati-hati dan berulang-ulang ianya rintihan, niscaya terbangkit ia daripada ini rintihan dalam hati pada kali yang lain yang dinamakan akan iradah dan kasad. Terbangkit kepada perbuatan, baginya perbuatan itu sangkut paut dengan hal dan madhi dan istiqbal. Ate rintihan buno, rintihan karena menyesal tepakan roh tak bubutnya hingga mengakibatkan gadah yang tak kasihi. Apabila rintihan atenya terus menerus nalam ate, kadi galabah ate, hana pulih-pulih menyesal tu. Tapi ke sangat-sangat pak sampai gadah ke kekasih tu, gadah tu atas-atas yang tercinta, gadah tu atas-atas yang tersayang gara-gara roh terpuputnya. Sehingga tapi ke pakan sampai roh terpuput menyesal tu tak. Apabila rasanya galabah dalam hati, kuat terasa dalam hati, dan rasanya datang secara berulang-ulang, mula-ulang rasanya dalam hati, maka kemudian pada ketika yang lain tanyo akan terbangkit untuk melakukan buat-buat yang nak kaitan dengan kesalahan tanyo, baik fil madhi berkaitan dengan masa lalu, dengan masa sekarang, maupun untuk masa yang akan datang. Jadi ketika rasanya kaiduk latih, pasti tanyo akan bangkit untuk introspeksi diri. Sehingga terpertanyakan, nyu berkaitan dengan tahu liket pu yang harus lung lakukan. Sekarang pu yang harus lung lakukan, untuk ke depan lung harus bagaimana? Yang kekasih yang kagadah je baik tapi gadah le untuk kali yang kedua. Pasti kita akan termotivasi, akan terbangkit untuk mana? Amma ta'alluquhu bil hal fa bitarki lidzambi alladhi kana mulabisan lahu wa musahiban bihi. Adapun sangkut pautnya but dengan hal, maka dengan meninggalkan bagi dosa alladhi yang ada ia itu mulabasah dan musahabah dengannya dosa. Untuk ke masa saat timbul kesadaran, maka langkah yang terlakukan adalah meninggalkan dosa. Dosa yang tengah terpupuknya stop, berhenti. Ia tengah dalam dosa, piuh, hanali pupuk dosa. Pakan karena menyesal, gara-gara ada perbuatannya gadah kekasih, gadah yang tak cinta, piuh, untuk saatnya piuh, berhenti melakukan dosa yang tengah terlakukan, menyertanya tengah berada dalam dosa. Menyertanya tengah terpupuk dosanya, mengkap lam detik piuh dari dosa. Wa amma bil istiqbal fa bil azmi ala tarki dzambil mufawwiti lil mahbub. Dan adapun dengan masa yang akan datang, maka dengan azam di atas tinggai dosa yang meluputkan bagi mahbub. Jadi untuk masa saatnya, pastikan piuh dari melakukan dosa, berhenti melakukan dosa. Dosa yang tengah terpupuknya piuh, hanali terpuput. Untuk masa yang akan datang, pastikan tanyo han akan terpuput dosa-dosa lain yang juga dosa-dosanya membuat tanyo akan kembali kehilangan yang tak kasih, yang tak kasihi dan yang tak cintai. Uke hanle terpuput. Kan mecih lagi but yang kali terpuput hingga gadah kekasih, ada but lain atas nama mengakibatkan kehilangan kekasih dia. Itu fikirle hanle terpuput. Uronyo hanle terpuput hingga be hanle terpuput. Wa amma bil madhi fa bi tadaruki ma fata wa farata min amrihi bil jabri wal qada in kana qabilan lil jabar. Dan adapun dengan masa yang lalu, maka dengan tadaruk barang yang luput ia dan kosong ia daripada urusannya dengan tak tempe dan tak qada, jika ada ia itu yang menerima bagi tempe.
Adapun berkaitan dengan but katanya masa lalu, maka langkah yang tak tempuh apabila but yang hana tak lakukan di masa awal, gara-gara hana tak but-butnya gadah kekasih tu, menyebutnya memungkinkan untuk tak tadaruk, untuk tak lakukan jino, maka tadaruklah. Menyebut yang tak lakukan awalnya le kurung, gara-gara kurungnya membuat tanyo kehilangan yang tak cintai, membuat kita kehilangan Allah tu. Tempe apabila butnya but yang menerima bagi tempe, apabila butnya juta tempe, masa yang kau liket tanya semayang sering tinggal. Yang ni wajib lah Allah suruh semalam semayang 5 boh wate. Tanya yang nak ada puput kadang put, kadang le. Urunyo kah sadar. Kata sadar tanya bahawa dengan hana tak puput semayangnya, hana tak ikuti perintah Allah untuk dia puput semayang, tanya kehilangan Allah. Dari hari ke hari, dari ura ke ura, tanya semakin menjauh dari Allah. Kata sadar tanya. Arti tersadar benar pun yang harus kita lakukan. Untuk orangnya pastikan semayang hanya tinggal. Untuk singgah juga pastikan semayangnya hanya pernah tinggal. Ke atas yang kau liket, hitung kembali dubna nak tinggal semayang. Mulai pajan kata kubah semayang, pun mulai dari masa balik tu orangnya kata mulai kubah semayang. Kau mulai dari semayang si urol hewate, si urol pu wate, cuba hitung orangnya padu kau mode. Lu dah hitung, mulailah dari sekarang untuk takada semayang yang pernah tak kebahnya. Untuk takada semayang yang pernah tak tinggalnya. UBBE sabar-sabar, kakak sabar-sabar. Tu tiada kata semayang maghrib. Lu dah semayang maghrib tanya nak kosong wate. Yang hana mesti tak pakai untuk pula tak kata semayang maghrib. Semayang maghrib jemun. Yang sering tak kebah. Menasid. Semayang isya, menasid semayang subuh, menasid semayang luhur, menasid semayang asar. Menyesabah wate semayang tatim kada. 3 semayang tatim kada sabah wate semayang awal. InsyaAllah akan tutup baju-baju. Jadi akan tutup geroi baju-baju, akan tutup baju-baju. Menyuik tak puput lebih daripada hijrah dan wate-wate senggang tengok. Wate yang kita pakai ke hal-hal lain yang mesti kita lakukan. Kita pakai untuk kita minta nafkah. Kita pakai untuk kita lakukan kewajiban-kewajiban lain. Tak gunakan untuk tak kata semayang. Untuk tak perbaiki apa yang karela masa awal. Nyan langkah yang paling bijak, langkah yang paling tepat untuk memperbaiki tanyo dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki masa depan menjadi lebih baik. Jadi tadaruk. Jadi pajan kesadarannya timo. Ati getanyo tersadar bahawa ngenta puput dosanya tanyo terhijab dari Allah. Tanyo kehilangan Allah tu. Hati tersadar menan. Baru itimoh kesadarannya. Pajan itimoh kesadaran menan ketika getanyo mengenal betul. Ketika getanyo kata turi dengan betul-betul betapa buruknya dosa. Hati kata turi dosa, bahawa dosanya cukup buruk, cukup hina, dan dosanya menjadi penghalang antara getanyo dan Allah tu. Yang saatnya timbullah kebencian ke dosa. Itimoh penyesalan dari satu sisi, pakan sampai roh tapu maksiat ke Allah hingga gadah Allah tu, hingga gadah hubungan katanya dengan Allah, rela hubungan katanya dengan Allah. Di sisi yang lain timbul kebencian ke dosa. Au ke ada ibakat legop lom untuk puput dosa handa puput le.
Karena tanyukah cukup sadar tu bahawa dosanya cukup buruk dan akibat yang ditimbulkan oleh dosa kan main-main terhijab tanya dari Allah. Kan main-main akibat ji. Ngan Allah tanya ada hubungan, rela hubungan dia. Ni rela hubungan dengan manusia hom milah. Rela hubungan dengan manusia. Ai tentunya kan gara-gara kesalahan yang hanya dibenarkan dalam agama. Putralah sekedar manusia. Ibi manfaat ke katanya pula ibi mudarat ke katanya. Menroi mentang ibi manfaat ke roi, itulah mudarat bak roi. Hai mesti buat manusia. Ati kepegat bersin lah Allah buat manusia. Kepegat bersin lah Allah. Dia beda fikir hebat hadro tu. Bersin kepegat lah Allah. Sona manusia yang tu bersin. Hati kena bersin baik tun. Berpukul dia kena bersin tun. Baik jadi bersin Han kah? Bersin itu tun. Mampu yang hebat tak ada yang manusia. Yang pi hati kena bersin ni tun kelai bersin lah Allah hanya pi cukup sakit tu. Kena bersin. Kah nak jadi itu pi mata tu. Menyuhaya katanya ci tiga hati kena bersin mana berjadeh bersin hati hana nak berjadeh bersin lah Allah berjadeh ni lawan. Ci tiga menyuhaya katanya. Yang kata pegah-pegah haya tu mengambil bersin pi telu tu. Putra yang kahaya tak katanya. Nyokan dengan manusia rusak hubungan dengan pencipta dia. Dengan zat yang telah menciptakan tanya, zat yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat ke katanya dari masa banyak dekat sampai dengan nurunnya, dan dengan zat yang akan menguasai hari-hari katanya hingga tuh urah kiamat, hingga tuh urah akhirat ni. Ngenyan rela hubungan tu sebab dibeuk sarai. Pu sebab gara-gara tak pubut dosa rela hubina. Bersih kita cok racun tak titip dalam susu. Beuk agar racun tak cok tak titip dalam susu. Man saboh gelah susu hanjut tajib li gara-gara si titik racun. Dosa gian sit. Gara-gara beuk dosa rela man sabohnya. Nyandum keburukan dan bahaya yang ditimbulkan le dosa. Nyan perlu ingat tapi bahawa betul-betul berbahaya dosanya. Perlu ingat betul-betul buruk dan betul-betul hina dosa. Yang ingat secara terus-menerus untuk kupu dan ingatnya untuk melahirkan semangat dalam melakukan taubat supaya kita terbangkit ya ruh tak taubat. Tak ingat katanya. Yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla wa alimi sakhatihi wa ghadabihi alladhi la taqata laka bih. Dan yang kedua itu mengingat beratnya siksaan Allah azza wa jalla dan pedihnya marah Allah dan marahnya Allah alladhi yang tiada kuasa bagi engkau dengannya. Langkah kedua supaya tanya tergerak untuk tak lakukan taubat, selalu tak ingat betapa berat azab Allah hingga hari akhirat. Betapa gehan beban dari azab yang lebih Allah hingga hari akhirat, yang adanya tak tun dia katanya, tak tanggung dia katanya. Tak ingat.
berat azab Allah. Kertak-retak katanya orang tu azab Allah. Luar biasa. Hai tetun. Baiklah tak nak pegah dengan Nabi azab lain. Tanya tak bangkit dalam keadaan Allah hana ridha ke katanya menjadi azab yang luar biasa. Ketika katanya bangkit dari alam barzah, tanya dia bangkitlah Allah, dia bangkit dalam keadaan Allah hana ridha ke katanya. Allah bengih ke katanya, nyan menjadi azab yang luar biasa. Baiklah tak nak pegah Nabi detet ngapui. Baiklah tak nak pegah nak siksa dengan siksaan-siksaan yang kalau dijanjikan oleh Allah. Ngen Allah hana sayang ke katanya mentang hati katanya tak nak merumpak dengan Allah nyan kasih kazib. Akhir katanya tak betul. Dari jauh tajak tanah yang merumpak dengan orang hebat. Terus kedih rupanya. Tak merumpak dengan orang hebat. Dengan orang yang tak bangga-banggakan. Lagi katanya dengan orang tak idolakan lagi katanya. Terus kedih rupanya kesambut katanya dengan muka yang merah, dengan muka yang mengkerom. Sambut dengan perasaan bengih ke katanya. Najib ke nanti pergi katanya. Tak cukup menderita dia. Jadi dengan keadaan gaknya hana ridha ke katanya betul cukup menderita dia. Saban lagi menderita batin katanya ketika urun syik tu dih takalan dari wajah urun syik tu hana ridha ke katanya. Kiban menderita dia. Kiban beban dia. Apalagi sehingga huru akhirat. Yang murka ke katanya adalah Allah. Ati terbangkit, ati gebangkit katanya dari alam barzah. Tanya gebangkitlah Allah dalam keadaan Allah hana ridha katanya. Tinggalkan dia tak sembahyang sambil tak berdoa. Berbangkit katanya oleh Allah sehingga dalam keadaan Allah ridha ke dah. Allah ridha ke katanya. Yang galau dah pegah yang neraka. Galau dah pegah azab neraka. Hai pun ada neraka macam kebiasaan ni. Isi kebiasaan terdengar, kebiasaan tak yang mentingkat tak yang baiklah dah berah tak ada neraka bibit kerana buku dia banyak-banyak katanya buku gambar neraka je kena ha yang ngentak yang gambar-gambar yang nak buat bukunya mentang kiban tu. Kau tarik lidah gekoh kerja. Yang padahal gambar buku, gambar karton loh. Manci bayangkan tengah huru akhirat. Ati gerah tu. Gebi i malaikat ati tajib i nyan duruh nyan ubena yang jalan tempat lalu i nyan duruh menduh. I yang nejok dari kerak api neraka. Azab ke orang yang mendosa sehingga orang akhirat. Hatikan yang pertama neraka. Ngen udara tutung lam nerakanya mentang duruh tu yang na. Hai puka deman ke bersih lagi je hitanya lagi lam kita teman laupen. Iup apui. Kita hirup udara api tutung. Bak tadang aki tepi meceri. Tage seunun pi meceri. Hoi tajak. Mampu retak-retak katanya model urung ten azibnya. Bengih Allah. Bila tak nak pegah azab Allah. Sesuatu yang luar biasa. Nyata ingat. Jangan berat tahan azab Allah. Yang katanya hana kekuatan, hana kemampuan untuk katanya. Hai.
Nyen azab yang tak pegah gunakan nyen azab uru akhirat. Dalam berbicara azab yang dapatkan oleh Allah ke katanya dunia langsung gara-gara dah pupuk dosa. Pensyarah menjelaskan di dalam qauluhu lakabihi ai bi ghadabihi ta'ala, artinya dengan marahnya Allah. Dia hak itu thun tanya ke bengih Allah itu thun. Wa hadhil uqubat fil akhirah, dan bermula ini itu segala siksaan pada akhirat. Yang kepegah tanya yang akibat di uru akhirat. Wa amma fid dunya fata'jilul uqubati mutawakki'un 'ala dzunubi. Adapun di dunia, maka mensegerakan siksaan itu terjadi di atas dosa. Adapun di dunia, pertama bertupu bahawa idonyanya juga na siksaan ke orang yang melakukan dosa. Dia tuh dosa yang terlakukan na kejadian-kejadian, na fakta-fakta yang menjadi azab bagi orang pubut dosa. Idonya nebalah langsung oleh Allah. Jadi balasan sehingga untuk uru akhirat bihna, balasan dunia bihna. Bal kullu ma yusibul abdu minal masaibi wal bala'i fahiya bisababi janayatil lati sadarat minhu. Bahkan tiap-tiap barang yang menimpalah hamba daripada segala musibah dan bala, maka dianya dengan sebab janayah allati yang terbit ia daripadanya dosa. Bahkan pun dipegah, setiap pu yang menimpa seorang hamba daripada segala musibah dan bala, nyen hana lepas dari sebab janayah yang dilakukan oleh hamba, janayah terhadap hambanya, yang janayahnya keluar daripada dosa. Dia kenang musibah, kenang bala. Yang menyokatanya melihat persoalan dari kacamata iman, hana lepas dari masalah persoalan tanya nak kesalahan dengan Allah, nak dosa tiba-tiba dengan Allah. Yang cepat-cepat juta introspeksi diri, putra nak kesalahan lu. Jika kamu kena, jika kenang bala putra nak kesalahan. Agak uru-urawai ju. Uru-urawainya nanti menggantah ke? Pak gejak menggantah kan betul. Ya tele menggantah gedang deat. Kupu gedang ingat kembali putra na dosa dengan Allah. Karena gak anggap menyuhana dosa dengan Allah hana mungkin Allah getegur genyan sehingga menggantah ke dengan kejak. Jadi nak kaitan pu yang terjadi dalam kehidupan tanyonyo nak kaitan dengan hubungan katanya dengan Allah. Apabila terjadi bala, terjadi musibah dalam kehidupan katanya, nyen hana lepas dari pengaruh dosa-dosa yang pernah tak lakukan oleh katanya. Hai nyonyo mi watanya tak pegah apa awal sekulernya hai dengan sagai. Yang kai pegah tahayul. Hai peti. Putra hiji musibah dan balanya yang proses alam. Proses alami alam. Hai masa banjir, hai proses le koh bagai. Le itu hujan. Aje ke banjir. Mio gempa bumi pu, hai gempa bumi pecahnya lempengan bumi sehingga menimbulkan goyangan, goncangan. Tapi mio tanya orang memang kan. Karena Allah nenek tegur katanya, maka Allah nabi peringatan. Cara nabi peringatan je pu, nepegak banjir, nedatangkan banjir. Cuma sudah menjadi sunnatullah ketika Allah nenek bi banjir ke katanya nepegak sebab. Hai tu hujan, neperhut hujan dari langit. Sehingga datanglah banjir.
Oh mina bak kaya. Oh negerakan urang la Allah tu yakoh bak kayan. Tengah titu hujan hana soletun. Terjadi banjir. Nyan sunnatullah. Sebab itu kerja tak kita tengah tadang-dang, tengah musim kung tadang-dang di rumah kita ka banjir. Yang kata kerja tak kita yang menang kejadian. Kena lebut melingkai tertrok tu. Padahal kena tegur bele terpubut dah ha. Dia kena tertrok tu. Kau melingkai. Mana yang pubut dosa ke ladum, ati kenang ke mandum. Yang pubut dosa ladum, ati kenang mandum. Ya, hana mungkin ke berkenang ladum. Bain tad baakai manusia sehingga jahitan urus stres untuk penuh rumah sakit jiwa. Hai masa mana bani bedah bengah bayi ka banjir. Banjir pun banjir lokal. Tajak lah kampung babak rumah dosanya ubi pagi yang kata deng inan bahu sepo. Bak jalan tajak ke rumah katnya hana banjir. Tajak udah rumah tajak ke gedeh tapi kagian sit. Jadi medeng babak rumah hurung dosa segai banjir. Yang kata stres hurung. Takut penuh rumah sakit jiwa hana ne pegak benan tu Allah. Yang sudah menjadi sunnatullah. Tapi mandum musibah dan bala yang kenang dari kitanya nyena keterkaitan dengan hubungan kitanya dengan Allah. Musibah dan bala na keterkaitan dengan dosa. Fa inna dzunuba kullaha yata'ajjalu fid dunya syu'muha fi ghalibil amri. Maka bahwa sungguh dosa, tiap-tiapnya dosa itu tersegeralah di dunia oleh keburukannya dosa pada kebanyakan urusan. Dalam kebanyakan urusan, akibat buruk dari dosa akan menimpa si pelaku dosa tersebut ini dunia. Saya sudah pubut dosa. Dalam kebanyakan dosa yang kita lakukan, dosa-dosanya akibat buruk ji akan menimpa getanya ini dunia. Selain menimpa sehingga urau akhirat akan getimpakan ini dunia. Hatta innahu qad yadhiqu 'alal 'abdi rizquhu bisababi dzunubihi. Sehingga bahwa sungguhnya dosa kadang-kadang sempit. Qad yudhiqu 'alal 'abdi rizqahu. Sehingga bahwa sungguhnya halwasaan terkadang-kadang sempit dia dihamba oleh rezekinya bisababi dzunubihi dengan sebab dosanya. Sehingga kadang-kadang persoalan dosanya berimbas ke persoalan rezeki. Ate getanyo berbuat dosa berimbas ke rezeki, sempit rezeki danyo. Jadi kesempitan rezekinya adalah imbas dari dosa. Karena tak berbuat dosa ni pun sempit rezeki lah Allah. Karena persoalan rezekinya kan persoalan bak careng tu bak damita. Haya tu bak damita kan. Persoalan rezekinya adalah persoalan soal berapa Nabi Allah ke kitanya. Soal lewat mana Nabi Allah ke kitanya. Kan soal dumna tega tamita, kan soal dumna cereng tebak tamita, kan soal pat tamita. Tapi persoalan dumna Nabi Allah ke kitanya, pajan Nabi Allah ke kitanya, lewat jalan mana Allah dan Nabi ke kitanya. Sehingga ke urung-urung yang tawakal hamba yang negasih ila Allah ati nabi rezeki ila Allah min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang hana pernah disangka. Artinya apa? Jalan yang hana pernah terjala inan itu rezeki, inan rupanya nabi rezeki ke hambanya ila Allah. Menyo rezekinya berkaitan dengan di mana tamita rezeki, maka pasti rezeki iji hitubit dari jalan tempat getnya tamita. Tapi nyatanya katanya kan tak pula sawit, tak fikir rezeki katanya buat buah sawit. Rupanya kan
Hati nenek bi rezeki katanya oleh Allah. Tak pula je tawid. Hati merezekikan tawid. Ret landa itu bit. Ret batel landa kena ke jemun. Kan pemahayum batel landa Allah. Padahal nam puja batayan. Kan pemahayum. Kebetulan landa aji galak babat tawid yang baru ada pula. Katanya tak nak pula bat tawid, tak kasat lagi katanya hati raya bat tawidnya boh tawid je ke rezeki. Hati nenek bi Allah ternyata karet landa. Karet tawid. Tengok lu cerita saudara. Jadi saudara nak Honda ke? Honda Vespa. Kok awal ke Honda lain? Hai ele Honda Vespa. Vespa pi Vespa awai. Gepublo nah lagut. Hai Vespa kembali harus lagut kecuali urun duha yang cik memang agaknya hobi ke Vespa tu cik galak ke Vespa dari awal kan memang anak muda ni belum Vespa belum lagu pergi duduk karun lah anak kebuka yang agak pedang kebelah rumah main sampai jalan ni aku pedang hai berumur li kepegot pi kabut kepoblo pi lagut kagak budai nan kiban caranya minta peng belum dah lain pi Vespa yang pi sering tar le haji ai Vespa je ke le si menandro haji apa tak beglih busi le ko ji hana cara kita meu tanya yang muda-muda becut susah ada. Kagak pedang udah nan. Kagak udah Vespa. Bancara tinggal kepikirnya ke bancara yang pada minta pen lain dan belum Honda lain, Honda tu hal lain buat Vespa li. Sudah rupanya nenek bi rezeki Allah. Lagut Honda Vespa agaknya di atas harga rata-rata. Karena trip dalam kejadian je sekitar pada bulan yang kau lihat. Rupanya nak lewat. Putih anak-anak muda lewat berjalan Bandar Aceh Medan peti nenek muda adum. Peti para kolektor Honda Vespa. Peti awak pesepak Honda Vespa kena. Semakin Honda Vespa tun semakin jamun tun semakin mahal beliau. Sebab payah tak mida. Bunom yang pikiran normal katanya kan semakin tinggi tu kan semakin mahal harga. Semakin rendah tu kan semakin murah. Nyokan awaknya minta semakin rendah tu semakin tinggi harga. Hati nenek bi rezeki Allah. Lagut Honda Vespa buno yang high lagi fikir buno. Lagut dengan harga di atas rata-rata. Apakah sebab Honda Vespa je men. Tapi blow Kurino high blow le. Awaknya iminta tayang hanapat dah blow le. Lagut di atas rata-rata. Hati nenek bi rezeki le Allah. Jadi kan soal berapa? Kan soal horat tamita, tapi soal Allah nenek bi badu. Belajarlah dari kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Bolak-balik Siti Hajar dari Bukit Safa Marwah nemitai ke Nabi Ismail yang tengah negeri Kagrah. Ni bolak-balik dari Safa dan Marwah. Jauh hai Safa dan Marwahnya meri jauh. Kebah pada Tajaya tak kisah-kisah dari Bukit Safa Bukit Marwah yang kebah pada. Ni bolak-balik. Ni tetap Nabi Ismail kan negeri. Ternyata Allah ne putubit kan dari Bukit Safa kan dari Bukit Marwah tetapi ne putubit bak gaki Nabi Ismail. Bak gaki Nabi Ismail lidih ne putubit Allah. Padahal Siti Hajar negisah-gisah nak setan dari Bukit Safa Bukit Marwah. Tapi hati Allah nak betubit betubit. Bukan soal di mana kita berusaha, tapi soal di mana Allah ingin memberi rezeki ke kita. Maka hati kita yang terasakan roh dekat sempit rezeki.
Yang baik bagah tak ada pelihara dari dosa apa ni. Nah, yang langsung dapat Allah memang lewatnya yang musim pecekli. Ya. Musim pecekli yang rezeki di tengah pedih. Baik menandai introspeksi diri. Puna dosa lu dengan Allah. Sehingga rezeki lu makin urang makin sempit. Putana kesalahan lu dengan Allah. Periksa. Karena rezeki erat kaitannya dengan dosa. Sehingga dalam hadis Rasulullah ni pegah, orang yang itim istighfar tiuro si malam sertuh ke akan memudahkan rezeki Allah. Orang yang itim istighfar akan memudahkan rezeki Allah. Ati tak ingat pu kaitan antara istighfar dengan rezeki. Rupanya dosa menjadi penghalang antara hamba dengan rezeki. Kan hanya dengan Tuhan menjadi penghalang. Dosanya menjadi penghalang antara hamba dengan rezekinya. Ati dia tak pupuk dosa terhalang rezeki itu. Maka jalan untuk memecahkan penghalangnya adalah lewat istighfar. Menyatakan istighfar akan pecahnya penghalangnya, tanya akan kembali mendapatkan rezeki. Bunuh kaitan le dosa. Untuk pok harus dengan istighfar. Kak. Jadi pun terkadang-kadang akibat dari dosa mempersempit rezeki lah Allah. Waqad tasqutu manzilatuhu minal qulub wa yastawalli alaihi a'da'uhu. Dan terkadang-kadang runtuhlah manzilahnya daripada segala adik. Bisa jadi akibat dari dosa yang telah lakukan runtuh manzilah katanya dalam hati manusia. Gara-gara terpupuk dosa, gadah kemuliaan katanya dalam hati manusia. Tanya hanai pandang le manusia-manusia yang lain dengan pandangan yang terhormat, dengan pandangan kemuliaan. Nepu hina katanya oleh Allah lewat hati manusia. Hati diingat katanya deh ju hina legop. Putra salah tu. Kan salah dengan gopnya, salah dengan Allah tak pupuk dosa sehingga gadah manzilah tanya. Gadah kehormatan tanya. Ni pegadah lah Allah dari hati manusia, dari hati manusia. Wa yastawalla alaihi a'da'uhu, dan menguasai di atasnya oleh musuhnya. Adakala akibat dari dosa tanya dikuasai oleh musuh. Gara-gara ada pupuk dosa, ngilham bala Allah ini dunia tanya dikuasai oleh musuh. So musuh katanya yang paling nyata, adalah syaitan. Gara-gara ada pupuk dosa tanya dikuasai oleh syaitan. Sehingga gerak langkah katanya dikendalikan oleh syaitan, lidah katanya dikendalikan oleh syaitan, mata pinyung katanya dikendalikan oleh syaitan, seluruh aktivitasnya dikendalikan oleh syaitan. Nyen akibat dari dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, innar rajula qala sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yuhramur rizqu bi zambi yusibuhu. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wal lafdhu lahu wa sahaha isnadahu. Bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguh manusia itu sungguh dihalangkan akan rezeki dengan sebab dosa yang menimpa ianya dosa akannya manusia. Begahli Rasulullah, orang akan dihalang rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan di dunia. Jadi dengan sebab dosa orang akan terhalang rezeki. Metun rezeki. Agar saluran hang lancar nah metun. Mesumbat. Agar ikran, ibak kran naga itu bit. Teh naga itu bit putra tanda, teh naga itu bit tanda na sumbatan dalam mesumbat. Sumbat ngempu. Menyerezeki hana lancar yang berarti sumbat dengan dosa. Yang payah haji sekali, payah minta busau-busau cok-cok sekali. Untuk pepah lah, untuk pegah lah sumbatan yang payah cok-cok sekali. Namanya dosa ngempu dah cocok dengan istighfar dan dengan tatau, dengan taubat.
Jadi gara-gara dosa sempit rezeki, terhalang rezeki. Qala al-mudhhir allamu fir rajuli lil ahdi wal ma'hud ba'dul jinsi minal muslimina. Nekun le mudhhir lam pada ar-rajuli bagi ahdi, dan bermula yang dima'hudkan itu sebahagian jenis manusia daripada kaum muslimin. Nebagah le mudhhir lam hadis buno innar rajula nyan alih lam yang naba ar-rajula nyan alih lam ahdi. Urang agam yang meri, urang agam yang mentente, kan mandum urang yang mentente. Mansa urang yang mentente nyan, urang yang mentente yang bermaksud di sini adalah muslim, urang Islam. Sehingga menyata simpulkan urang Islam dengan sebab dosa yang dilakukan akan terhalang rezeki. Fala yakdahu fihi ma yura min annal kafarah wal fasaqah a'zam malan wa sihatan minal ulama. Maka tidak kadehlah padanya oleh barang yura yang dilihatkan daripada bahwa sungguh urang kafir dan urang fasik itu lebih le nisbah harta dan sehat daripada ulama. Sehingga baik hireun tu pakan nanti takalan urang kafir, urang fasik malah dari sisi harta urangnya lebih jai. Dari sisi sehat pi urangnya lebih sehat daripada ulama. Tak banding dengan ulama, urang fasik lebih le harta. Kafir lebih le harta. Tak banding dengan ulama, urang fasik lebih tegar, lebih sehat. Urang kafir lebih sehat. Yang bahirin tu. Pakan bahirin li'annal kalama fi muslimin yuridullah rafa'a darajatahu fil akhirah fayusibuhu min dhunubihi fid dunya. Karena bahwa sungguh kalam itu sabit pada muslim yang kehendaki oleh Allah akan angkat derajatnya muslim pada urut akhirat, maka menetimpa ianya Allah akan yang muslim daripada dosanya muslim di dunia. Pakan baik hirin tu hai mati tak kalang kanyo le kafe ke lebih kaya hari deo sehat bi cukup sehat-sehat kafe. Oleh tidak kadang lam urang saleh. Tak urang saleh lebih gasin daripada urang fasik. Urang apa mudah saja nyenti urang nak pre ke bubu dosa tamah ju harta ke. Urang salehnya hai rezeki ke biasa-biasa amtang ana. Lebih ke urang je. Sehat lebih ke urang je, rezeki lebih ke urang je. Nyembek hirin tu. Bahkan karena konteks pembicaraan bahawa manusia dengan sebab dilakukan dosa akan terhalang rezekinya, konteks pembicaraannya adalah konteks dalam hal membicarakan muslim yang muslimnya ne iradah, ne kehendaki Allah ne peik derajat urang akhirat. Karena ne peik derajat urang akhirat, maka akibat dari dosa yang dilakukan hana ne tumpuk medu urang akhirat. Ne pelih ino idonya, ne timpakan ino idonya, supaya aku pun ya ringan tinggal huruf akhirat. Jadi hamba Allah orang Islam yang terhalang rezeki dengan sebab perbuat dosa adalah hamba Allah yang nenek ringankan tinggal beban huruf akhirat, sehingga beban dosa yang dilakukannya sebahagian ji ne timpakan ino di idonya. Maka bahirin tu pakan urang saleh-saleh lebih gasin daripada urang bangsat. Maka saleh lebih gasin bangsat kerana harga urang sehat lagi antit, lagi urang tanya urang je, punya urang palih cukup trip mati ke. Kerana ke urang tanya dia lebih sehat. Yang bahirin tu. Karena menyurung salehnya si urang yang nak kehendaki kebaikan dengan orang akhirat Allah. Ketika di dunia roh kepuput dosa, maka balasan dosanya hana kepupreh orang akhirat. Ketimpakan ino di dunia sehingga ringan gak nyanting orang akhirat. Ya, mana? Sehingga apabila menentang maksud hadisnya, maka hana menentang dengan hadis yang lain
yang menyatakan inna rizqa la tungkisuhul maksiyah, sesungguhnya rezeki tidak dikurangkan akannya rezeki oleh maksiat. Jadi nah hadis yang lain, hadis Rasulullah yang lain yang menyatakan rezeki hana ipukur oleh maksiat. Artinya maksiat tidak mengurangi rezeki. Maksiat tidak mengurangi rezeki berarti hana korelasi antara rezeki dengan maksiat. Menentang hadis buno. Hadis buno pun hadis buno na korelasi antara rezeki dengan maksiat dengan dosa. Ate terpubut dosa kurang rezeki. Dalam hadisnya nak pegah rezeki tidak dikurangi oleh maksiat. Han menentang doai. Pakan han menentang rezeki tidak dipengaruhi oleh maksiat. Artinya rezeki hai kurang oleh maksiat ke orang yang nenek timpakan akibat dari dosa yang dilakukan guna tumpuk dengan orang akhirat. Idonya ini han kurang rezeki. Menyokon bahasa katanya ge istidraj, ge pelurung. Makin beruakai ke makin mudah-mudah rezeki. Makin bangsat ke makin mudah rezeki. Itanya saban tak minta rezeki ngangatnyan. Tapi hati merempet jai gatnyan. Melimpah ruah mekat saban. Igatanya nak ada semayang, igatnya mengesemayang dan mei semayang anak duri. Tapi dia mekacu lagu bagian. Bagian han lagu, agak lagu bagian. Padahal semayang ana. Dosa teopi. Kebanggaan lawan dosa pakang yang le rezeki. Mungkin Allah nenek bedakan tanyo ngenurung semacamnya. Kadang Allah akibat buruk dari dosa nenek timpakai inodonya geperingan katanya singa huru akhirat, urungnya gepelurung inodonya untuk gepesapat azab uro akhirat, sehingga hanjit ke menentang. Dan hakikatnya pakan Allah ate getanyo tapubut dosa netun rezeki. Tun rezeki dari Allahnya yang kebebut. Yang pertama untuk nenek ringankan beban uro akhirat, dan yang kedua ate netun rezeki supaya getanyo yak terkejut. Ya mejid kepelajaran bagi kita yo. Karena but dosanya but mangatat. Kok luma nian bak tapubut dosa kok luma. Han betih. Hai pohon betih yang kata pupuk kan cukup luma. Bele dan berah but lainnya. Hana tak semayang mentang yang cukup rasa. Hana ada semayang yang cukup merasa bak je du bak kedai kopi dengan mukrib gop tengah sembayang tengah tahu aki bak kedai kopi yang ka nyan main bunuh tidak pajuh ke mangat-mangat yang bak kedai kopi hana mupat tinggal mangat atau yang pajuhnya ngemangat ji wewe aki dengan gop sembayang kok merasa nasi mesti dosa mupat nya tidak mupatnya kira aja cukup lemah kok lemah ada tahu pat. Dia tengah tamu payah belum tu. Nanti ingat zaman boh je boh ketapang nanti ingat boh ketapang aja kan kecukup lemak. Nya ada pengorbanan baju nak tak kira aja boh ketapang kerai baju je kepeh tapok. Nya lihek tu tapok anak di dalam beo anak di dalam. Tapi haik tapi ke yang tak tinggal tak tempok bak lemak tak mengketeng lemak dia baju yang kena mengatat. Nya mupat yang lebih lemak abang dalam tu. Miona yang langkawan ahli langkawan katanya ahli upat nya mio aduk mio ke saja ahli upat nampak. Sebab gop mupat tu hana saban mangat ngaji mupat. Gembita orang yang lebih mangat. Nyambah lemak ada mupat. Jika bagi langkawan ji nah yang spesialis mupat nah langkawan. Jika kita aduk langkawan jadi teken ke gop nya mio orang lain ke hanggap pah mio gak nyang keun cukup rasa tengok dengar rasa pada dengar nya spesialis berarti cukup rasa. Jadi ketika getnya terpesona dengan dosa karena kenikmatan bak dosanya dan ipe nikmat atanyo le syaitan ne cambuk getanyo le Allah ne sepet lagi ne sepet getanyo le Allah ne bersadar hai bek lalenan hai betul pesonangan nyen akan berakibat buruk. Untuk nesepet katanya maka netunlah rezeki. Sehingga betul kejut tu. Ati tak kala rezeki ka sempit betul kejut tu. Bekle terlenangan bekle terlenangan dosa. Jadi musibahnya adalah cambukan bagi katanya.
supaya katanya baik selalu terlena dengan dosa hana sadar-sadar dia sampai mati. Jadi ya terkejut dia cakap maka perle dengan terkejut. Ya menan. Jadi pun inti je yang pertama baik tahirin urang maksud lebih sukses udip dunia agaknya daripada urang taat baik tahirin. Nah urang maksud dunia agaknya lebih sukses daripada urang saleh baik tahirin. Karena nenek tempatkan di posisi yang berbeda dan nenek perlakukan oleh Allah dengan perlakuan yang berbeda hingga di akhirat.